Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang masih setia mengikuti channel saya, hari ini saya coba mengajak teman-teman sekalian ke pasar tradisional di Pasar Lemboto, yang saya mau coba bagi segmen ini untuk menunjukkan kepada teman-teman di pasar ini nanti ada kategori penjual ya. Jadi ada penjual yang memang dia produk yang dijual ini atau komoditas yang dibawa ke sini ini memang murni dari kebunnya sendiri, atau memang dari tempat tinggalnya dia bawa ke sini, bukan dia mengambil dari distributor ataupun yang produsen utama, tidak ya, dia bawa langsung dari kebunnya sendiri. Seperti ini teman-teman sekalian, saya tunjukkan ini ubi jalar, sama dia ada ini, ada terong, ada ada labu, kemudian ada pisang merah. Ini murni dari kebunnya sendiri, jadi dibawa di sini. Ciri-ciri mereka penjual yang biasa membawa. Nah, ini teman-teman sekalian, ini daun pisang itu dia bawa dari kebunnya sendiri. Ciri-ciri mereka yang biasanya merupakan pedagang yang murni membawa hasil kebunnya sendiri itu biasanya bahan yang dibawa itu dia cukup sederhana, misalnya diikat-ikat dengan tali pisang begitu, ataupun dia campuran barang-barangnya, ini campuran berbagai macam bahan itu ada dia jual. Misalnya ini, lihat, kalau ini seperti ini, ada jantung pisang, orang bilang ada pisang kepok, ada labu, ada kacang panjang, ada pepaya. Pepayanya juga tidak murni masak semua, jadi campur-campur seperti itu. Masih hijau-hijau dia bawa. Jadi biasanya dari kebun sendiri. Terus di dekat sini, nah ini saya syuting ya. Di dekat orang jualan ini biasa orang juga jualan kelapa muda. Jadi nah ini dia teman-teman sekalian, pisang kepok yang dia bawa ini juga seperti ini. Jadi kadang dia sudah masak sekali dia bawa ya, dia bawa ke pasar. Kemudian ini di dekat ini ada orang jualan kelapa muda. Nah, ada yang penjual dari kebunnya sendiri ini nitip lagi kelapanya di situ, dia taruh situ. Ini misalnya ini pisang, kalau di sini orang bilang ini pisang tandu ya. Jadi di sini ada pisang tandu. Kemudian nah seperti ini teman-teman sekalian, ini dari kebun sendiri. Biasanya ini petani kacang. Nah, ketika dia panen dia bawa di sini. Ada yang sudah rebus, ada yang sudah disangrai, kemudian ada yang dia kelupas untuk dia jual kacang kupas ya. Kemudian ini seperti ini. Nah, kalau ini biasanya mereka sudah pihak kedua, pihak ketiga. Jadi apalagi kalau telur itu biasanya mereka dapat suplai telur dari luar daerah. Biasanya daerah-daerah terdekat. Nah, kalau yang ini pisang kepok, ini biasanya dari kebun sendiri. Nah, ini kalau gini, seperti ini, sudah matang-matang sekali teman-teman sekalian. Ini saya tadi nanya di sini, pisang kepok yang biasanya satu ini, kalau orang kita di sini bilang satu sika, biasanya kalau di sini biasanya jual 5.000. Ini yang tadi yang masak-masak tadi itu dijual 2.000 per satu rumpun ini, seperti ini. Nih, dijual 2.000 rupiah. Jadi teman-teman sekalian, saya mau beli ini juga. Saya mau beli dalam jumlah lumayan ya. Karena itu saya mau kupas dia, lalu saya mau taruh di tempat plastik begitu. Baru saya mau taruh di freezer. Jadi saya taruh di freezer di bagian bawah ya. Jadi itu saya mau beli yang masak. Itu saya mau bikin kue lapis. Jadi kue lapis pakai pisang kepok masak, atau saya mau bikin nagasari. Jadi ini saya mau beli banyak. Nah, kalau ini teman-teman sekalian sudah ada yang jualan pepaya seperti ini, pepaya California, ada campuran, ada yang dia nanam sendiri, dia udah dapat bibit pepaya California,
kemudian ada yang dia ambil dari distributor juga. Tadi ada nangka itu dibawa sendiri. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini. Jadi kalau dia jualan, produknya itu bukan monoton satu macam produk. Banyak sekali di situ. Dia menjual semangka, dia mau jual jantung pisang, dia mau jual alpukat, dia mau jual pisang kepok, dia mau jual kadang-kadang itu ada bunga pepaya, dia itu seperti itu. Kemudian kadang dia bawa itu sampai daun pisang itu dia jual, dia bawa di sini. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, di pasar tradisional ini, pasar Limboto, kalau kita jalan masuk ke dalam, kita pasti nah, seperti ini juga teman-teman sekalian. Saya skip sebentar penyampaian saya tadi. Seperti ini. Ini biasanya dari tempat atau dari kebun sendiri. Jadi dia bawa pisang, dia bawa jeruk, dia bawa kelapa, dia bawa nenas ya, dia bawa nenas. Ini biasanya dari kebun sendiri dia bawa di sini. Kadang mereka itu kalau datang di sini kadang mereka jualan tidak di atas meja, kadang cuma duduk begini seperti itu teman-teman sekalian. Kalau yang sudah biasa kita lihat sudah punya meja atau sudah punya lapak jualan, itu sudah banyak ya pasukan barang di situ, sudah ada dari pemasok dari luar, dari nah kalau ini sendiri, kebun sendiri. Saya sudah kenali kategori penjual di sini karena saya sudah sering ke sini dan sudah banyak wawancara dengan mereka, sudah banyak diskusi dengan mereka terkait dari mana asal barang dagangan mereka ini. Jadi mereka dari jalan mau masuk pasar sampai ujung pasar, sampai ke dalam-dalam ini, area dalam pasar itu, saya udah kenali mereka ini mana kategori yang suka bawa barang dagangan dari kebun sendiri. Dan kita itu kebetulan ya teman-teman sekalian paling suka sekali membeli barang dagangan dari kebun sendiri. Nah, teman-teman sekalian, saya sebentar mau singgah di sini. Ini saya mau beli cendol yang ditaruh kacang banyak ya. Ini cendolnya enak banget ini teman-teman sekalian. Jadi dia kalau jualan cendol situ dia selalu nambah-nambah. Nah, ini ketimun, ini kadang sudah pakai distributor, sudah pasokan-pasokan ya, barang masuk dari mana gitu. Kalau ini yang jual rempah-rempah juga, ini anak. Nah, ini biasanya sudah tangan kedua, tangan ketiga ya, seperti itu. Walaupun dia tidak punya lapak, tapi saya kenali ini bukan dari kebun sendiri. Kalau yang dari kebun sendiri, jadi teman-teman sekalian, saya kenali mereka ya, mana kategori penjual yang dia dapat barang, dia tangan kedua, tangan ketiga ya, dia dapat dari pemasok. Kemudian seperti ini biasanya dapat dari pemasok teman-teman sekalian. Tapi kadang juga kalau kita lihat ada titipan barang, titipan buaya seperti ini dari kebun-kebun, dari petani-petani ya, dia titip di sini seperti ini. Kalau kita lihat salak ini masih seperti ini, masih berduri begini, biasanya itu dititip oleh penjual yang punya juga lahan sendiri, lahan salak ya, dia kasih masuk di situ. Jadi teman-teman sekalian, kalau ini ya, ini sebelah ini ya, ini bahan-bahan seperti ini biasanya mereka sudah mendapatkan dari produsen, sudah dapat dari distributor begitu ya, dapat dari yang mendistribusikan barang di sini, bahan jualan, kemudian mereka jual di sini seperti kayak ini. Walaupun ini gula aren biasanya cenderung kelihatan produk lokal yang dibuat oleh pengrajin atau penghasil gula aren, tetapi ini sebenarnya saya bisa menilai bahwa ini dari pemasok, bukan dari hasil sendiri.
seperti yang tadi itu, seperti ini. Nah, ini walaupun dia jeruk, orang bilang jeruk untuk adat yang ini seperti ini ya. Kalau ini daun salam teman-teman sekalian, sama lidi sate, tusuk sate ya. Ini biasa orang bawa dari pembuat tusuk sate, kemudian yang juga bawa daun salam, kemudian mereka tambah-tambahin di jualan di barang dagangan mereka sini, biar kelihatan banyak ya, kelihatan banyak pilihan maksudnya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kalau kita jalan makin ke dalam di area pasar, di lokasi tempat sayur, tempat buah, tempat rempah-rempah, biasanya kita bisa menjumpai ada juga orang yang membawa barang dagangan. Selain dia membawa produk sendiri, kadang juga dia mendapatkan pasokan barang dagangan dari distributor, kemudian dia jual bersama-sama dengan barang dagangan yang dia dapatkan dari wilayah, dari area pertaniannya, seperti itu. Nah, kalau ini memang murni dari para pemasok ya, pemasok kue-kue kering itu masuk di wilayah sini. Kalau saya lihat kue-kue di sini itu, saya paling suka beli kue tradisional di situ untuk ya biasa diminum dengan kopi. Kemudian kalau di sini ini ada kue-kue tradisional. Saya biasa di sini beli kue yang bahan kuenya itu, adonannya itu dari singkong. Saya suka sekali dari singkong karena di sini ada beberapa varian rasa untuk singkong. Dia biasa orang bilang di sini ada kue berlian, kemudian ada kue sabongi, kemudian ada kue mendut ini tetapi dia pakai bahan singkong, kemudian ada lemet. Jadi itu beberapa kue yang bahan dasarnya singkong. Kemudian itu yang tadi saya suka sukade kacang. Kemudian ini bahan dasar singkong, dan itu yang tadi beras ketan. Jadi teman-teman sekalian, di sini juga kita bisa beli kue yang langsung digoreng di sini. Jadi kita bawa masih panas. Kalau kita mau minum di sini, kita mau makan di sini, biasanya kita cari teman minumnya di sebelah itu, minum kopi, pasangannya kue. Kemudian ini teman-teman sekalian, ini minyak kelapa kampung. Saya mau beli minyak kelapa kampung untuk tambah-tambah sambal. Biasanya enak kalau pakai minyak kelapa kampung. Sambil lihat kategori barang juga yang dibawa oleh para petani tradisional di tempat sini. Jadi sukanya kita itu mengambil bahan-bahan yang dari perkebunan langsung seperti ini teman-teman sekalian. Ini jantung pisang. Kalau kita beli dari bahan-bahan yang seperti itu, biasanya enaknya itu mereka jarang pakai pupuk ya, mereka jarang pakai pesticide, dan mereka juga itu memang bawa buah-buah di sini murni, ada lubang-lubangnya. Jadi buah-buah itu kadang ada, ini membuktikan bahwa memang tidak menggunakan penyemprot hama. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kalau kita beli bahan-bahan yang lain juga bukan berarti kita dirugikan ya sebagai konsumen. Ada pilihan, semua tergantung kita bagaimana memilih bahan-bahan untuk kita bawa pulang, karena di sini semua tersedia, tinggal kita yang memilih bahan apa yang kita butuhkan. Seperti ini teman-teman sekalian, ini bahan-bahan yang langsung dibawa dari perkebunan sendiri. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, kita bersyukur sekali di tengah pandemi ini para pedagang itu masih memiliki semangat untuk melanjutkan aktivitas ekonominya, dan kita berharap banyak, kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat lagi memulai kehidupan normal dengan berbagai macam aktivitas ya. Terima kasih sudah mengikuti channel saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.